Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Amri Lili Astriana, Asri Maufirotul Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan tentang eksponen dan logaritma. Eksponen adalah angka atau variabel yang ditulis di sebelah kanan atas angka lain yang menunjukkan pangkat. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A dengan A sebanyak N kali. Sifat-sifat eksponen dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat eksponen bilangan bulat positif, sifat eksponen bilangan bulat negatif, sifat eksponen bilangan bulat 0, dan sifat eksponen bilangan rasional. Selanjutnya adalah persamaan eksponen. Yang pertama, persamaan eksponen konstanta. Untuk umumnya adalah jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, A B lebih besar dari 0, A B tidak sama dengan 1, dan A sama dengan tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Kemudian persamaan eksponen fungsi pada umumnya adalah fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Selanjutnya persamaan eksponen berbentuk penjumlahan dengan bentuk umum A pangkat fx plus A pangkat gx sama dengan c dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan c tidak sama dengan 0. Kemudian perbedaan eksponen adalah perbedaan jenis eksponen yang memiliki variabel. Bentuk umumnya adalah A pangkat fx plus A pangkat gx kurang dari c dengan A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan c tidak sama dengan 0. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logaritma. Yang pertama, pengertian logaritma. Logaritma adalah observasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Definisi logaritma suatu bilangan jika x sama dengan a pangkat n, maka a log x sama dengan n. Jadi hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan a log x sama dengan n, x sama dengan a pangkat n. Sifat logaritma. Yang pertama, jika a log a sama dengan 1, a log 1 sama dengan 0, dan jika log 10 sama dengan 1. Dan yang kedua, a log x plus a log y sama dengan a log xy. Yang ketiga, jika a log x sama dengan a log y sama dengan a log x dibagi y. Dan yang keempat, jika a log x pangkat n sama dengan n a log x. Yang kelima, jika a kali m log x kali n sama dengan n dibagi n a log x. Yang keenam, jika a log x sama dengan p log i, p log a sama dengan 1 dibagi x log a. Dan yang terakhir, jika a log x dikali a log y sama dengan a log y. Pertama, persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan a log p. Penyelesaiannya dengan a lebih besar daripada 0, terus a sama dengan 1, dan fx dan p lebih besar daripada 0, sehingga dapat diselesaikan menggunakan sifat a log fx sama dengan a log p. Fx lebih besar daripada 0. Dan yang kedua, persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan b log fx dengan a sama dengan b. Dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat a log fx sama dengan b log fx min fx. Dan yang ketiga, itu persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan a log gx dengan a lebih besar daripada 0. A
sama dengan 1 dan fx dan gx itu lebih besar daripada 0. Penyelesaiannya dengan menggunakan sifat a log fx sama dengan a log gx min fx sama dengan gx dengan syarat fx dan gx itu positif. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok a dengan a lebih besar daripada 0 dan a tidak sama dengan 1 adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu y sama dengan fx sama dengan a log x. Fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan a log x merupakan inverse fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan a pangkat x. Ya, selanjutnya pertidaksamaan logaritma. Bentuk umumnya, jika a log fx lebih besar sama dengan a log gx, maka fx lebih besar sama dengan gx, dengan fx dan gx itu lebih besar daripada 0. Dan yang kedua, jika a log fx lebih kecil sama dengan a log gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx, dengan fx dan gx itu lebih besar daripada 0. Yuk kita lihat contoh soal. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi siswa. Yang pertama itu kekurangan memahami konsep teori sifat-sifat logaritma. Solusi alternatifnya untuk mengatasi permasalahan tersebut itu dengan membangun konsep fungsi logaritma dari bab sebelumnya dan memberikan contoh yang sudah ada atau contoh yang siswa sudah pahami kemudian dikembangkan kembali. Dan yang kedua, kekeliruan siswa dalam menerapkan konsep teori sifat-sifat logaritma pada soal yang disajikan. Solusinya itu lebih menekankan konsep tentang sifat-sifat logaritma dengan cara diberikan soal yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma, tetapi tiap sifat logaritma harus terdapat perubahan di setiap tanda operasi yang digunakannya. Dan yang ketiga itu pemahaman siswa pada soal cerita yang sangat kurang. Ya, misalkan dari segi malas membaca soal yang terlalu panjang karena berbentuk soal cerita, tidak mengetahui makna dari soal cerita itu sendiri, atau bahkan guru tidak membahasnya ketika di kelas. Itu menjadi dampak pada kesulitan yang dihadapi siswa. Itu solusinya itu dengan memperbanyak latihan soal yang teksturnya tentang sifat-sifat logaritma supaya siswa menjadi terbiasa dalam paham dalam penerapan untuk setiap sifat logaritmanya. Ya, begitu, sekian dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.